Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Melanjutkan video sebelumnya tentang tekanan fuel pump di motor injeksi Yamaha, khususnya motor saya, Yamaha Aerox, yang mengalami kelemahan pada tekanan fuel pump. Niatnya sih, saya mau coba dulu nih, si fuel pump Yamaha Aerox ini ditukar di X-Ride, dan kemudian punya X-Ride saya pakai di Yamaha Aerox. Sekilas memang bentuk fuel pumpnya itu dia sama ya. Dari bodi semuanya itu sama. Cuman setelah diteliti lagi, ada perbedaan di bagian pelampungnya nih guys. Ini untuk pelampungnya dia beda. Jadi nggak bisa langsung dipasang, harus dicopot satu set ini. Seset ini nih, kalau mau diaplikasikan ya guys. Tapi tetap saya mau coba pasang dulu nih si fuel pump Yamaha Aerox ini. Saya mau pasang di X-Ride. Kemudian nanti saya akan ukur lagi tekanannya berapa. Apakah sama kecil 35,6 atau 36,5 ya kemarin ya. Saya sedikit lupa. Pokoknya tekanan fuel pump Yamaha Aerox ini jauh di bawah standarnya ya. Ini punya X-Ride saya, udah 7 tahun, alhamdulillah kondisinya masih sehat. Dan cuman filter fuel pump aja nih yang udah agak kucel seperti ini. Saya nanti ganti juga filter fuel pumpnya yang baru. Untuk fuel pump filternya di Yamaha X-Ride saya, biar lebih enak aja ya. Segini sih belum terlalu kotor ya. Cuman mungkin karena saya pakainya Pertalite terus, jadi warnanya agak sedikit coklat nih. Kalau ini baru ganti beberapa saat juga nih, beberapa hari sebelum dibongkar lagi. Jadi masih putih ya guys. Oke guys, saya akan lakukan pemasangan dulu si fuel pumpnya di tangki Yamaha X-Ride. Nih tadi saya nggak liatin ya cara melepasnya. Jadi karena tangkinya 8 liter dan agak ribet kalau dilepas semua, karena monosoknya seperti ini ya, jadi agak makan waktu pastinya kalau saya lepas tangki dan dilihatin videonya. Jadi tadi saya cuma langsung lepas di bagian bawah. Kalau kalian punya masalah sama kayak saya, tangkinya masih yang 4 liter, itu lebih mudah untuk melepas filter fuel pumpnya. Cukup pakai kunci L nomor 4 ya guys. Oke, kita akan tukar dulu ya si fuel pumpnya. Kita langsung pasang aja dulu. Untuk pemasangan ini saya skip dulu. Nanti kita langsung lihat ke pengukurannya aja ya guys, biar mempercepat durasinya. Oke guys, ini udah terpasang di Yamaha X-Ride saya. Kita ukur lagi tekanannya. Lihat tetap di 36,5 ya tekanannya. Sama berarti baik dipasang di Aerox ataupun di X-Ride, ternyata memang tekanan fuel pumpnya hanya 36,5. Saya kirain karena pengaruh tangki 8 liter itu ya, yang mempengaruhi tekanan fuel pumpnya jadi berbeda. Ini juga sebagai jawaban ya. Nantinya kalau ada yang nanya, mungkin itu pengaruh tangki 8 liter, makanya tekanan fuel pumpnya lebih kecil. Ternyata saya sudah pakai tangki X-Ride pun, tekanan fuel pumpnya tetap sama ya, 36,5. Berarti fix ini kemungkinan kerusakannya ada di Rotax. Mudah-mudahan emang di Rotax bukan di IC-nya. Saya akan langsung coba ganti dinamo Rotax-nya yang fuel pump Aerox ini.
Kemudian nanti saya tes lagi di X-Rate. Sengaja saya melakukan tes di X-Rate karena kalau tes di Aerox itu agak susah ya untuk nguras tangkinya. Yang penting nanti kita lihat hasil setelah penggantian rotak, apakah tekanan si fuel pumpnya naik atau enggak. Oke, ini saya akan langsung bongkar dan langsung saya ganti bagian rotaknya. Oke guys, ini udah saya lepas lagi si fuel pump Yamaha Aerox-nya. Sekarang kita langsung eksekusi ganti rotaknya. Caranya seperti ini ya guys. Kita cungkil sebelah sininya nih, penjepitnya. Sebelah kiri, kanan, dan bawah. Dia ada 3 pengunci. Ini yang bawahnya, oh dari sini nih. Oke, dia udah kelepas. Kemudian kita tarik aja. Ini masih ngucur bensinnya nih. Kita lepasin dulu soketnya nih guys. Urutannya harus diingat. Sebelah paling kiri warna merah, tengah kuning, dan yang terakhir ini putih. Walaupun sekarang kelihatannya warna pink ya. Padahal ini aslinya itu warna putih. Kita cabut dulu soketnya. Ini agak keras ya soketnya. Bentar. Kita coba angkat ininya dulu. Nah, ini dia. Oke, kayak gini. Kita tarik. Jadi ini dia bentuk rotaksnya atau dinamo fuel pumpnya. Ingetin lagi urutannya. Jangan sampai salah nanti ya guys. Agak lumayan nih. Keras. Oke. Kita langsung coba rotaks yang baru. Ini harganya murah ya guys kalau kita beli rotaksnya. Dari 75.000 sampai 100 ribuan. Tapi kalau kita beli satu set fuel pump itu lumayan harganya 650 ribuan ya. Padahal yang sering rusak itu ininya guys, IC dan rotaksnya. Jarang banget regulatornya rusak nih. Tapi saya udah beli juga ya guys ini regulatornya. Jadi kalau ngeteng-ngeteng kayak gini jauh lebih irit ketimbang kita beli full set. Kalau IC-nya itu rata-rata 100 ribuan ya. IC ininya nih. Oke, kita pasang lagi urutannya kayak tadi ya. Merah, kuning, dan putih. Ini apanya ya? Kok ada giniannya? Ternyata ada sedikit defect di rotaknya. Oke, nggak masalah. Ini bisa kepasang dulu. Kemudian kita tutup lagi. Oh, gini dia. Saya lupa. Arahnya kemana tadi? Oke, kita pasang lagi dan kita tes lagi guys. Kalau misalnya nanti kita tes kedua ini tekanannya masih rendah, saya akan
tuker dinamo fuel pump ini masuk ke punyanya X-Ride. Pokoknya gitu deh. Kita coba tukar-tukar dulu. Kita lihat di mana kerusakannya. Kita skip lagi pemasangannya. Nanti lanjut di pengetesan yang kedua. Oke guys, ini udah terpasang ya rotak yang baru di fuel pump Yamaha Aerox yang dipasang di X-Ride saya. Kita ukur berapa sih tekanannya. Kayaknya tetap sama ya guys, 36,5. Oh iya guys, tapi dia ada kenaikan ya, 36 sampai 37. Nah, kayak gitu guys. Berarti setelah penggantian rotak ini tidak ada perubahan tekanan di fuel pumpnya Yamaha Aerox. Otomatis prediksi saya tentang kerusakan rotak itu salah. Kemungkinan besar kerusakannya ada di IC-nya. Makanya tekanannya jadi segitu. Kita akan nguji lagi nih dinamo fuel pumpnya punya Aerox yang udah saya pasang di fuel pump X-Ride. Saya pengen bener-bener yakin bahwa kerusakannya itu dari komponen yang mana nih. Lanjut kita langsung pasang aja dan kalian langsung lihat hasil tesnya ya guys. Kita lanjut lagi guys. Nih rotaknya Aerox udah terpasang di fuel pump X-Ride dan kita tes. Oh tinggi ya guys. Bisa dilihat tadi sampai angka 40 lebih. Kita ulang lagi. Angka 45 ya. Tuh, bisa kalian lihat. Ada di angka 45 PSI. Jadi di sini kita udah bisa simpulkan bahwa kerusakannya memang bukan di rotaknya. Ini sekali lagi saya akan melakukan uji coba juga. Saya akan langsung coba ganti regulatornya di fuel pump Yamaha Aerox saya. Karena masih ada penasaran, saya pengen uji semua sampai benar-benar ketemu permasalahannya ya guys. Kita lanjut lagi ya guys. Ini hanya menghabiskan rasa penasaran saya. Dan udah beli alat ininya juga. Kita coba ganti regulatornya yang di Aerox saya ini dengan regulator yang baru. Kondisinya dia agak kotor ya. Iya bener guys, dia kotor. Kita coba ganti regulatornya. Murah juga ya guys. Ini regulatornya saya beli 38.000. Langsung pasang. Dan kita akan coba lagi. Sorry nih guys, pasti videonya jadi panjang. Kita tes semuanya untuk ngeyakinin kerusakannya ada di mana. Kita lanjut ke pengetesannya lagi. Fuel pumpnya pakai punyanya Aerox. Rotak pakai punyanya X-Ride. Dan saya ganti regulatornya ya. Kita coba ukur. Wah gila guys. Kita ulangi lagi ya. Ini amazing banget ya. ,5 dia tekanannya. Ternyata kalau pakai rotaknya X-Ride dan regulatornya saya ganti,
tekanannya dia malah bagus ya guys, sampai 45,5. IC-nya berarti aman ya. Dan ini ada tekanan tetap stabil ya di 8 PSI. Kalau tadi kan tekanannya langsung drop di 0. Berarti memang nih guys, masalahnya ada di regulator ini, pengatur tekanan dari fuel pump. Setelah ganti ini, tekanannya normal lagi guys. Tuh, bisa dilihat kan? Memang kalau perbaikan seperti ini kita harus banyak prediksi ya kerusakannya. Karena pada umumnya kerusakan seperti ini atau masalah seperti ini terjadi di Rotax dan IC fuel pumpnya. Tapi begitu saya tes bolak-balik hasilnya tetap sama. Namun setelah diganti komponen seperti ini, regulatornya, terlihat perbedaannya ya. Kalian simak dari awal sampai akhir video ini. Pengetesannya terjadi beberapa perubahan. Masih ada pengetesan lagi nggak? Masih guys. Ini satu kali lagi saya tes. Karena ini rotaknya pakai punya X-Ray, akan saya balikin lagi rotaknya pakai punyanya Aerox. Dengan kondisi regulator yang sudah terganti. Kita uji apakah benar kerusakannya hanya di regulatornya aja, dan kita lihat kondisi rotaknya apa memang sehat atau memang bermasalah. Ini mudah-mudahan jadi tes terakhir ya. Semua komponen fuel pump Yamaha Aerox saya udah dibalikin lagi, dan hanya menyisakan regulator aja yang baru. Kita lihat tekanannya berapa sekarang. Ada di angka 45,0 ya. Ya, kita bilang sama aja ya. Kondisinya oke ya guys. Dan dia tertahan di sini nih. Kalau tadi sih pas pakai rotaknya X-Ray perasaan dia di angka 8 ya. Ketahan tekanannya. Ini agak turun nih, jadi 7. Kita coba tes sambil nyala. Oke, alhamdulillah ya. Kerjaan kita hari ini selesai. Setelah beberapa kali melakukan pengujian, saya pun capek ya. Karena masukin bensin, sedot bensin lagi ke jerigen, terus berulang-ulang, gonta-ganti segala macamnya. Tapi alhamdulillah permasalahannya sudah ketemu. Dari dugaan-dugaan yang awal, dan saya niatnya mau ganti si fuel pumpnya punya X-Ray pindah ke Aerox. Dan pada akhirnya saya untuk memutuskan nggak mengganti fuel pumpnya Aerox pakai X-Ride. Ternyata penyakitnya sudah ketemu ya. Ada di regulatornya yang udah soak. Makanya tekanan fuel pump itu nilainya kecil. Jadi ya sudah, saya ganti regulatornya aja deh. Mudah-mudahan sih aman ya. Setelah pengetesan nggak terjadi masalah seperti kemarin ya. Motor berebet dan knalpot pun nembak-nembak. Semoga setelah penggantian regulator ini motor saya bisa berjalan dengan normal kembali. Dan setelah kita lihat juga ya, tekanan fuel pumpnya dia udah normal. Oh, sekarang kerasa banget ya guys, tekanan di selangnya. Tadi nggak kerasa ya. Ini dan bunyinya pun lebih nyaring dia. Bunyi si rotaknya punya Aerox ini. Padahal tadinya nggak senyaring kayak gini ya. Ini bisa kedengeran nggak ya sama kalian? Kalau nggak kedengeran ya silahkan pakai headset. Bentar. Ada motor lewat dulu.
Coba saya tempelin ininya nih, kameranya. Tuh, banyak motor lewat lagi. Nah, sebelumnya nggak bersuara seperti itu ya, kecil banget suaranya. Jadi memang ini juga pengaruh ternyata nih. Padahal kalau lihat tutorial perbaikan fuel pump yang bermasalah, rata-rata ganti IC dan ganti rotak. Makanya saya ngikutin dari tutorial tersebut. Jarang banget ada yang ganti kayak gininya nih. Palingan juga mereka ngakalin si regulatornya. Dia pampetin pakai kawat atau pakai baut biar tekanan fuel pumpnya tetap bagus ya. Itu katanya sih menurut mereka tekanan fuel pumpnya yang udah bermasalah. Maksudnya tekanan rotak atau dinamo fuel pumpnya yang udah lemah. Sehingga diakalinnya ditutuplah regulatornya. Dan ternyata kalau video saya agak beda ya guys. Udah ganti rotak yang baru pun tekanan tetap lemah. Digonta-ganti ternyata yang masalah ada di bagian sininya nih guys. Ini video pembuktiannya kalau regulator di fuel pump Aerox saya memang udah bermasalah. Regulatornya saya pasangin di motor X-Red saya, di fuel pump X-Red saya maksudnya. Dan kita tes. Tuh dia guys, tekanannya cuma 35,5 PSI. Ulang lagi. Nah, bisa dilihat kan? Hanya 35,5 PSI. Beda 1 PSI doang pada saat kita pasang di fuel pumpnya Yamaha Aerox. Fix kerusakannya ketemu ada di regulator fuel pump yang menyebabkan tekanan fuel pump menjadi lemah. Kita coba nyalain. Nah, pada saat dinyalain pun gak beda jauh ya kayak sebelumnya. Pada saat saya nguji di motor Yamaha Aerox saya, bagian fuel pumpnya tekanannya hanya segitu, 35,5. Udah deh, berarti sudah ketemu permasalahannya. Memang dari regulatornya yang bermasalah. Mohon maaf nih, jadi videonya banyak banget ya, bulak-balik ya. Buat pembuktian aja kerusakan ada di mana, dan kita sudah ketemu permasalahannya. Pengujian dari awal sampai akhir semuanya udah dilakukan. Semoga kalian pun gak bingung nonton videonya, karena saya rasa penjelasan saya dari awal sampai akhir jelas banget ya guys. Baik, kita lanjut lagi pengujian di Aerox-nya guys. Oke guys, ini kita langsung uji di motor Yamaha Aerox. Fuel pumpnya udah total saya pasang lagi di Aerox. Yang baru kan regulatornya. Kita coba kontak. Wow, amazing. Alhamdulillah. Akhirnya tekanannya tinggi lagi ya. Di 45 PSI. Atau kalau mau kita lihat KPA-nya. Ada berapa sih kalau di versi hitungan KPA-nya? Di 310 ya. Kalau hitungan bar 3,10. Ini apa ya? KGT per sentimeter. KGF. Ini entahlah. Yang saya tahu hitungannya PSI dan KPA aja. 45 ya PSI. Beda dengan awal video tadi. Kita uji cuma 36,5. Dan sekarang udah 45 PSI. Kalau udah kayak gini, insya Allah ya, tarikan motor kalian bakal enak lagi.
tekanan fuel pumpnya udah kembali seperti standar. Walaupun sampai saat ini saya masih ragu hitungannya itu di 42 atau 47 PSI. Karena ini udah saya ganti regulator, tetap mentoknya di 45 PSI, baik itu di Aerox atau X-Ride. Sama-sama angkanya itu 45 PSI. Seenggaknya udah lebih baik lah daripada tes yang sebelumnya yang hanya 36,5. Kita ucapkan alhamdulillah. Tutorial kali ini tentang perbaikan fuel pump dari awal sampai akhir selesai juga ya. Dan pasti ini durasinya sangat panjang, jadi usahakan jangan di skip-skip biar kalian paham tentang video ini. Kalau perlu di-download deh. Karena ini sebagai bekal juga buat kalian. Siapa tahu suatu saat nanti kena penyakit seperti motor saya. Berebet motornya, seperti kekurangan bahan bakar. Saya udah ganti injektor, ganti filter fuel pump, ganti busi, ganti segala macam. Gak ketemu masalahnya. Akhirnya saya bikin alat seperti ini, baru deh ketahuan masalahnya ada di mana. Walaupun dugaan awal ya, kalau kalian simak dari awal video, saya ngeduganya itu pertama Rotax, terus saya bilang IC-nya. Saya mau ganti tukeran yang punya X-Ride. Ternyata setelah pengujian berkali-kali, kita ketemu masalahnya ada di regulatornya. Nah, buat kalian yang bertanya, regulator. Jadi fungsi si regulator ini adalah untuk menekan bahan bakar yang ada di dalam tangki setelah disemprotkan oleh rotak atau dinamo fuel pump yang menuju ke injektor. Dan komponen ini juga yang menahan agar semprotan dari si rotak itu tertahan sementara. Makanya pada saat kita on motor hanya bunyi desis sebentar. Terus dia ketahan. Inilah yang mengatur tekanannya. Makanya banyak orang juga yang ngakalin si regulator ini, disumpel pakai kawat atau ditambahin per biar tekanan si fuel pump lebih tinggi dari standarnya. Itu suatu trik menambah tekanan atau menambah debit bahan bakar di mesin kita. Di regulatornya ini nih guys. Ini lumayan ya, murah. Kalau kalian mau stok, silahkan stok. Cuman emang jarang banget yang jual. Kita harus pandai-pandai nyari si regulator ini. Karena memang satu komponen ini yang rata-rata lepas dari prediksi mengalami kerusakan. Di video saya, udah saya lakukan beberapa kali uji coba. Sudah sangat jelas banget. Mulai tuker-tuker rotak, tuker regulatornya, tuker IC-nya, ternyata sudah terbukti ya. Kerusakannya, khusus motor saya, ada di regulatornya ini. Padahal kemarin saya udah sediain juga ya, beli rotaknya yang baru, beli filter juga, dan malahan kemarin ini saya dari ori-nya nih. Orinya filter fuel pump itu beli kan mahal tuh. Kalau ori 78.000. Saya terpaksa pakai yang KW-KW yang harganya murah karena stoknya nggak ada yang ori. Padahal si filternya masih cukup bagus ya, masih cukup bersih. Diganti, ternyata kerusakannya bukan di ini semua ya, tapi hanya di sini nih. Ini kebayang kalau kalian memang nggak paham ilmunya, nggak tahu kendalanya, kalian langsung servis di bengkel resmi, pasti disaranin ganti satu set fuel pump. Coba bayangkan, dengan modal 38.000 lah, kalian beli regulatornya ini, motor kalian tekanannya kembali seperti semula. Pikirin berapa persen perbedaannya? Lebih dari 200%. Ini harganya murah, kalau ganti total semua lumayan. Makanya saya ngeteng-ngeteng seperti ini. Siapa tahu ininya yang rusak, siapa tahu ininya yang rusak. Ternyata ketemu juga kan masalahnya di sini. Kalian akan jauh lebih hemat kalau kalian punya alat seperti ini nih guys. Gak ada salahnya kalian mengeluarkan biaya pertama kali beli alat ini yang versi non digital, yang masih analog.
kalian beli 125 sampai 135 ribu yang paling murah. Punya alat kayak gini enak ya guys. Kalian bisa ngukur sendiri, memperkirakan kerusakannya ada di mana. Kalau kalian lihat videonya dari awal sampai akhir ini, jelas banget, tanpa skip-skip, kalian bakal tahu perbedaannya. Berada di bawah 40 PSI, kemungkinan besar kerusakannya ada di regulator. Atau minimal kerusakannya ada di rotaknya. Jadi kalian bisa prediksi nih, apakah mau ganti satu set atau cukup komponen-komponen ini aja nih. Lumayan kan, lebih hemat. Awalnya doang kita beli alat ini, mahal. Tapi saya rasa kedepannya lebih murah daripada kalian harus ganti satu set full fuel pumpnya. Dan kalau kalian punya alat ini pun bisa membantu teman kalian yang mengalami masalah. Bisa kalian bantu ukur berapa sih tekanan fuel pump di motornya. Lalu kita bisa prediksi apa kerusakannya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri aja videonya. Karena durasinya sangat-sangat panjang. Tapi usahakan kalau kalian mau nonton, tontonlah dengan bijak. Jangan di skip-skip. Biar kalian tahu ilmunya. Tahu cara mengatasinya. Di sini saya bukan menggurui. Walaupun dulu saya pernah jadi guru ya selama 6 tahun. Tapi lebih ke berbagi pengalaman aja. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut dengan biaya yang cukup murah tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Ya udah deh, buat kalian yang mau subscribe silahkan subscribe. Yang nggak mau subscribe juga nggak masalah. Mau nyalain notifikasinya silahkan, enggak juga nggak masalah. Mau di like alhamdulillah, nggak di like pun ya nggak masalah. Yang penting semoga video dari saya bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.